Teman-teman tahu fenomena ini? Atau fenomena ini? Atau fenomena yang ini? Kira-kira apa itu dan kenapa bisa terjadi? Mari kita bahas. Kurangnya edukasi mengenai sebuah toleransi antar sesama umat beragama atau antar seagama. Hal ini dikarenakan orang-orang belum paham bagaimana caranya untuk bertoleransi yang baik dan benar. Mengingat negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Banyak sekali kultural keagamaan. Jangankan agama, budaya, suku, sangat banyak. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia mengetahui dan mengaplikasikan bagaimana toleransi yang baik dan benar. Lalu, apa yang disebut dengan tasamuh? Tasamuh berasal dari kata lafaz samaha yang berarti tenggang rasa, atau istilah yang sering kita kenal ialah toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti saling menghormati dan saling memaafkan. Lalu ditimbang secara terminologi, apa yang disebut dengan tasamuh? Tasamuh artinya sikap saling menerima dan damai terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Misalkan toleransi dalam beragama, termasuk saling menerima hak dan kewajiban antar agama. Toleransi bukan tentang mempercampur adukan antara agama satu dengan agama yang lainnya, mempersatukan antara ritual agama satu dengan agama yang lainnya. Tetapi toleransi tentang bagaimana kita menerima eksistensi dari keadaan agama yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Toleransi atau tasamuh terbagi menjadi dua. Ada toleransi antar umat beragama dan ada toleransi antar umat seagama. Berikut ini saya akan memberikan ilustrasi toleransi antar umat seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'al ma'asi wa dzunub. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'al ma'asi wa dzunub. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa hayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Sen, kok gitu sih? Kenapa? Salah itu. Aturan kan abis sholat itu kita zikir doa masing-masing. Masa bareng-bareng sih? Kan Nabi nggak ngajarin gitu. Ini ya, ini itu sebuah perbedaan pemahaman ulama, karena ulama itu juga banyak yang berbeda pendapat. Nah, maka kita sebagai pemakai dari pendapat-pendapat yang banyak itu, kita harus saling moderat, kita harus saling toleransi, saling menghargai pendapat ulama yang begitu macam. Ada yang memang saya membenarkan, ada yang cukup tidak perlu zikir bareng-bareng, ada yang zikir bareng-bareng, ada yang kunut, ada yang enggak. Itu hal wajar, karena itu kalau dalam perspektif ulama masalah ijtihadiyah itu berbeda-beda pendapat ulama. Jadi tugas kita saling menghargai. Oh gitu ya. Maaf ya, saya belum tahu. Menarik kan teman-teman? Nah, selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi tasamuh atau cara toleransi antar umat
agama. Kenapa sih Sen? Ya, Kan negara Indonesia tuh ini ya, kebanyakan mayoritasnya kan umat Islam ya. Kenapa sih harus dibangun gereja? karena kan justru itu, karena kan di Indonesia ini negara yang sangat kultural keagamaan, makanya pemerintah harus membangun gereja. Gak boleh gitu, kita harus menghargai perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah." Janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah saja menghargai eksistensi mereka, apalagi kita. Maka dari itu, bukti kita menghargai mereka, tidak apa-apa mereka mendirikan rumah ibadah mereka, tidak hanya gereja, vihara untuk agama-agama Hindu, Buddha, itu boleh. Oh gitu. Iya. Toleransi atau tasamu ini merupakan salah satu kunci kerukunan yang bisa diterapkan di negara Indonesia. Nah, implikasi adanya toleransi yang diterapkan di sini, pertama, menjaga tali persaudaraan. Yang kedua, mencegah terjadinya kerucuhan antar umat beragama atau antar umat sesama agama. Karena jika dilihat-lihat, Indonesia ini justru bukan kurang toleransi antar umat beragama, justru toleransi antar umat seagama. Hikmah yang lain yang bisa diambil dari adanya toleransi ini adalah mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua agar menciptakan sebuah suasana keluarga